Halo semuanya, perkenalkan nama saya Calvin Marcelino dan pada video ini saya ingin membahas mengenai salah satu topik yang mencakup tema keluarga negaraan digital. Topik apa yang saya angkat? Topik yang saya pilih adalah mengenai jejak digital. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu maksud kenapa saya membuat video ini. Karena video ini adalah bentuk penilaian dari kuis besar saya pada salah satu mata kuliah. Dan kami mahasiswa disuruh buat membahas topik-topik yang berkaitan dengan kewarganegaraan digital. Seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung saja kita bahas mengenai kewarganegaraan digital dan kita akan masuk ke topiknya, yaitu jejak digital. Pertama, secara general, kewarganegaraan digital. Jadi kita sebagai warga negara itu nggak bisa bebas-bebas banget dalam menggunakan internet atau teknologi digital. Entah itu melalui WhatsApp atau melalui sosial media yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena ada undang-undang yang sebenarnya itu menaungi penggunaan teknologi digital. Yang pertama adalah UU ITE pasal 4 yang bunyinya itu adalah untuk memajukan kemampuan kita para individu di bidang teknologi dan juga meningkatkan keadilan dalam penggunaan bidang-bidang teknologi tersebut. Lalu ada pasal 27 sampai 29 yang intinya itu adalah melarang tindakan-tindakan digital yang merugikan orang lain. Lalu pasal 30 sampai pasal 33 yang melarang tindakan peretasan atau tindakan hacking. Oke, sampai di situ. Kesimpulannya adalah dalam menggunakan teknologi digital atau kita memposisikan diri sebagai warga negara digital, kita itu punya batasan-batasan yang jelas dalam menggunakan teknologi digital tersebut. Dalam artian kita tidak boleh semena-mena atau seenaknya. Termasuk dalam meninggalkan yang namanya jejak digital. Apa sih jejak digital itu? Apa sih namanya yang namanya jejak digital itu maksudnya apa? Oke. Jadi, jejak digital itu bisa kita sebut atau kita artikan sebagai rekam jejak, history atau riwayat aktivitas kita dalam menggunakan internet atau teknologi digital lainnya. Contoh, kalau misalkan kita biasanya melakukan pencarian di Google atau searching di Google, kita searching makanan enak di Jawa Timur, keluar semua datanya di internet. Tapi data kita juga tersimpan. Data apa yang tersimpan? Yang pertama, searchingan kita atau yang kita inputkan di search engine, yaitu makanan enak di Jawa Timur, itu tersimpan di database-nya Google. Yang pertama. Lalu jam kita mengakses data-data tersebut tersimpan juga. Informasi mengenai akun yang kita gunakan dalam mencari itu juga tersimpan juga. Dalam artian, informasi-informasi yang tersimpan ini itu adalah jejak digital, teman-teman. Itu semua adalah jejak digital. Dan jejak digital itu tidak pernah bisa hilang. Karena apa? Karena tersimpan di database yang database-nya itu tidak bisa orang-orang biasa itu akses. Bahkan untuk mengaksesnya saja, orang-orang yang memiliki hak dan wewenang itu harus melalui proses yang agak rumit, gitu ya. Nah, jejak digital itu ada dua macam. Jejak aktif dan juga jejak pasif. Nah, apa sih jejak aktif? Apa sih jejak pasif? Kita bahas dulu yang mengenai jejak digital aktif. Nah, jejak digital aktif itu biasanya data-data kita itu tersimpan karena kita yang menginputkannya. Contoh, ketika kita menuliskan nama lengkap kita ke salah satu forum atau ke salah satu website atau ke dalam salah satu form registrasi. Kalau kita menginputkan nama kita sendiri ke form itu, berarti kan kita dengan sengaja meninggalkan jejak digital, dan itu adalah jejak digital yang aktif. Tapi kalau misalkan kita buka YouTube, kita membuka YouTube, kita searching makanan enak gitu misalkan. Nah, searching makanan enak itu adalah jejak aktif. Namun, ketika kita menekan atau memilih salah satu video di sana, data atau history kita menonton video-video itu akan tersimpan. Nah, history menonton video tersebut itu adalah jejak digital yang pasif. Karena apa? Karena kita nggak sengaja, maksudnya
dengan sendirinya menginputkan data itu ke sistem, tapi sistem yang merekam kita, dan itu adalah jejak pasif. Kalau seperti ini, berarti jejak digital kita itu udah beribu-ribu mungkin. Saya yakin teman-teman semua yang sekarang menonton YouTube itu pasti punya banyak sekali histori video YouTube yang teman-teman pernah tonton. Meskipun di aplikasinya teman-teman bisa klik clear history data, tapi di database pusatnya atau di kantor pusatnya, di kantor YouTube mungkin, atau di kantor Google, atau di kantor internet, itu bakalan tersimpan dan tidak bisa dihapus, teman-teman. Susah banget menghapusnya. Gak cuma tentang internet dan juga penggunaan Google atau YouTube. Sosial media, Instagram pun juga sama, teman-teman. Ketika kita memposting salah satu foto, postingan kita itu sebenarnya akan tersimpan di database kantor pusat Instagram. Yang nanti kalau misalkan perusahaan Instagram berkeinginan untuk mencari datanya, bisa ketahuan postingan kita yang padahal sudah lama, sudah bertahun-tahun dulu itu kita hapus sudahan, bisa diakses lagi. Nah, jejak digital atau digital universe atau yang disebut International Data Corp itu adalah digital shadow atau bayangan yang akan selalu ada di belakang kita dan tidak bisa hilang, teman-teman. Maka dari itu penting banget buat kita itu agar meninggalkan jejak digital yang positif. Nah, kenapa sih jejak digital itu tidak boleh diabaikan atau kayak di masa bodohkan seperti itu? Karena yang pertama, jejak digital bisa di-track atau bisa dicari kembali. Ini mana ya jejak digital itu yang pernah dibuat sama Calvin misalkan? Oh, Calvin dulu pernah posting ini, kok nggak ada ya, kita cari itu, bisa. Dan jejak digital itu juga mencerminkan siapa kita dan bagaimana kita di masa lalu. Meskipun kita dulunya itu bandel misalkan, kita posting foto-foto yang tidak pantas di sosial media, terus kita sudah berubah nih, kita hapus, karena kita postingnya bagus-bagus aja. Tapi jejak digital tidak pernah bisa hilang. Meskipun kalian sudah mempostingnya itu bertahun-tahun lalu, tapi kalau diakses dan ketahuan, oh berarti dia pernah seperti ini, maka penilaian orang mungkin saja bisa berbeda mengenai kalian. Nah, jejak digital ini tuh digunakan untuk menilai seseorang itu biasanya oleh orang yang apa? Oleh orang yang mendaftar atau melamar pekerjaan. Di zaman sekarang, orang-orang atau perusahaan-perusahaan besar, selain melalui interview atau melalui CV, mereka juga mencari jejak digital kita. Mereka akan melihat track record kita di masa lalu seperti apa. Dan itu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima teman-teman semua atau enggak. So, it is very important, guys. Sangat-sangat penting. Ada yang bilang kalau jejak digital itu, kalau misalkan negatif ya, jejak digital negatif itu sama seperti bom waktu. Bisa meledak kapan saja. Dan contohnya, teman-teman bisa tahu seperti kasus salah seorang artis yang terkenal juga, pastinya namanya juga artis kan ya, artis perempuan, saya akan sebut saja namanya, yaitu Giselle Anastasia. Kita di sini tidak ingin menghakimi, saya di sini tidak ingin menghakimi, cuman saya sadar bahwa yang menyebabkan kasus itu terangkat itu adalah karena jejak digital Giselle Anastasia. Dalam artikel berita diungkap bahwa video tersebut sebenarnya itu dibuat pada tahun 2017. Dalam artian 3 tahun yang lalu, teman-teman. Video itu dibuat 3 tahun yang lalu. Nah, kenapa kasus itu terungkap di tahun 2020? Karena apa? Karena jejak digital itu tidak akan pernah bisa hilang. Selama 3 tahun lamanya, file tersebut tersimpan di HP seseorang. Dan jejak digitalnya sekarang tidak bisa hilang karena sudah tersebar ke seluruh internet. Di seluruh internet, mungkin kalau teman-teman pernah lihat, itu ada banyak website-website yang menyimpan video tersebut. Dalam artian susah sekali di tracknya, susah sekali dihapusnya, tersebar di mana-mana.
Jejak digital yang dibuat Gisel Anastasia di tahun 2017 terungkap di tahun 2020. Berarti apa? Bom waktu itu benar. Kalau misalkan kita menanamkan atau meninggalkan jejak digital yang negatif, dan suatu saat nanti bisa saja meledak dan jadi bumerang untuk kita. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak gitu berarti berbahaya banget ya ngomong di internet, berbicara di sosial media, itu sangat berbahaya. Sebenarnya dibilang berbahaya itu tergantung teman-teman, tergantung dengan apa yang kita ucapkan di internet. Nah, gimana sih cara-cara supaya kita itu bisa jadi baik atau meninggalkan jejak digital yang baik? Sebenarnya yang pertama, satu, hindari statement dan juga tindakan negatif yang kita lakukan di sosial media atau di teknologi digital. Ketika kalian melakukan tindakan yang negatif, jangan direkam. Karena tidak ada untungnya merekam tindakan-tindakan negatif kayak gitu, gak ada untungnya kayak gitu. Misalkan kalian yang agak kasar nih, misalkan kalian mukul seseorang terus kalian rekam. Hal positif apa yang akan kalian harapkan ketika kalian merekam diri kalian sendiri yang memukul orang lain? Tidak ada. Lalu ketika kalian mengatakan sesuatu yang kasar, usahakan jangan diposting. Sekesal apapun kalian dan kalian ingin mengungkapkannya di sosial media, tahan aja. Ada kok cara-cara lain gitu. Tahan aja dikit aja supaya tidak terekam jejak digital yang negatif. Yang kedua, kalau misalkan kalian ingin menanggapi sebuah berita, jangan kemakan sama beritanya. Cek dan cross check dan cek dan cross check terus-terusan sampai kalian merasa oh, informasinya ini berasal dari sumber yang valid dan bisa dipercaya. Baru kalian bisa menentukan kalian ingin menanggapi berita itu seperti apa. Soalnya banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar di mana-mana teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ini langsung percaya kepada salah satu berita hoax, terus teman-teman mengeluarkan statement, terus statementnya itu dipermasalahkan, ya jejak digital negatif yang kedua nanti akan muncul lagi. Lalu yang ketiga, jangan FOMO, fears of missing out. Dalam artian takut ketinggalan sesuatu. Gak usah takut ketinggalan sesuatu. Ketika kalian merasa belum memahami sesuatu atau merasa belum tahu, belum paham akan sesuatu, jangan tiba-tiba kalian mengeluarkan statement seakan-akan kalian memahaminya. Lebih baik biarkan saja berita atau kasus itu meluap, konflik. Kalian pelajari dulu kasusnya, baru kalian bisa berpendapat. Kalau misalkan kalian ingin berpendapat ya. Jangan ada kasus yang lagi meledak, kalian cuma dengar selinting-selinting saja terus kalian ngambil kesimpulan atau berasumsi. No, itu akan meninggalkan jejak digital yang negatif. Karena apa? Bisa dibilang kalian sotoy. Jadi jangan. Dan yang keempat, jangan menghabiskan waktu kalian untuk berargumen dengan seseorang yang toksik. Maksudnya toksik itu apa sih? Toksik itu racun gitu ya. Dalam artian dia hanya menyebarkan kebencian. Jangan berargumen dengan orang-orang yang memang niatnya itu ingin menyebarkan kebencian dan tidak ingin berargumen untuk mengedukasi atau bertukar pendapat. Ketika dia tidak ingin mendengarkan pendapatmu sama sekali, berarti dia stick atau stuck sama pemikirannya dan dia tidak mau menerima pemikiran orang lain, itu toksik. Jadi jangan menghabiskan waktu kalian, jangan membuang-buang waktu kalian. Yang kelima, mengedukasi, jangan membuli. Ketika kalian melihat ada sesuatu yang mungkin bagi kalian salah atau mungkin bagi kalian ini kurang benar, jangan mengeluarkan statement bullying. Jangan mengeluarkan statement bullying sama sekali. Karena kalau misalkan kalian ingin berpendapat, berpendapatlah untuk mengedukasi, untuk memberitahu atau untuk membagikan sudut pandang kalian. Bukan menyudutkan orang lain, gitu teman-teman. Yang keenam, politely. Apapun yang kalian ungkapkan di sosial media, please be polite. Jadilah sopan. Dan ketika kalian sopan, meskipun mungkin kalian kesannya marah, tapi kalau misalkan sopan, akhirnya dianggap sebagai sebuah kritikan. Dan kritikan itu bukan kritikan yang kasar. Pedas mungkin, tapi kalau kasar itu enggak. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu cara-cara yang
mungkin bisa kita gunakan kalau misalkan kita ingin meninggalkan jejak digital yang positif. Dan juga supaya kita itu tidak meninggalkan jejak digital yang negatif dan akhirnya nanti menjadi bom waktu dan berimbas kepada diri kita sendiri. Kira-kira itu, sekian, nama saya Calvin Marcelino. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Semoga nilai kuis besar saya bagus. Terima kasih.